Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dalam video ini, insya Allah saya akan jelaskan tentang ikhfa. Ya. Ikhfa itu artinya samar. Ya. Artinya samar. Nah, maksudnya samar gimana sih? Nah, ini berhubungan dengan cara bacanya ikhfa. Nah, cara baca ikhfa itu adalah samar. Nanti kita bahas. Yang dimaksud dengan cara baca samar itu apa sih? Nah, nanti kita bahas ketika kita bahas contoh bacaannya. Oke, lagi-lagi sama teman-teman ya. Mau kita bahas idgham, mau kita bahas iklab, mau kita bahas izhar, mau kita bahas idgham bi gunah, bila gunah, atau mau kita bahas ikhfa, itu bahasanya tuh masih muter-muter aja di nun mati atau tanwin, ya. Mau kita bahas izhar, idgham, iklab, ikhfa itu masih nun mati atau tanwin. Yang beda apa? Yang beda hurufnya aja. Ya. Jadi nanti teman-teman jangan bingung kalau misalnya coba cari ikhfa, coba cari idgham, coba cari izhar, coba cari iklab. Jangan bingung. Teman-teman fokus dulu cari nun mati atau tanwinnya. Setelah teman-teman ketemu dengan nun mati atau tanwinnya, baru dilihat ini nun mati atau tanwin ketemu sama huruf apa. Seperti itu trik cara nyarinya ya. Oke. Ini rumusnya. Apabila nun mati atau tanwin, sekali lagi saya ingatkan ya, tanwin itu ya teman-teman. Nah, ini tanwin. Jadi jangan sampai lupa nih. Saya sudah sering banget nyampein tanwin itu seperti ini ya. Yang garis dua tuh, garis dua di atas, garis dua di bawah. Yang kayak angka 9 ada tanduknya itu namanya tanwin. Dibacanya an in un ban bin bun san sin sun jan jin jun ya. Ini sudah saya jelaskan berulang-ulang biar teman-teman nggak lupa. Karena seringkali ada juga yang masih lupa. Ya. Rumusnya apabila nun mati atau tanwin ya, ketemu nih. Ini hurufnya rada banyak ya. Ketemu dengan ke-15 huruf ikhfa. Maka cara bacanya adalah ya, dibaca samar atau eng ya. Atau yang kita sebut dengan eng dan ditahan selama 3 ketukan. Ya. Ditahan selama 3 ketukan. Jadi idgham, terus idgham miguna ya maksudnya ya, idgham miguna, terus iklab, terus ikhfa itu ditahan selama 3 ketukan. Itu sama-sama ditahan selama 3 ketukan ya. Oke, kita kembali ke ikhfa. Ikhfa itu dibaca samar ya, dibaca eng dan ditahan selama 3 ketukan. Ya. Sebenarnya dalam teori ikhfa ini, dalam teori sesungguhnya sebenarnya tidak murni eng gitu ya. Jadi tiap huruf itu dalam ikhfa ya, engnya itu beda-beda ya. Misalnya di huruf so, dia nggak murni eng ya, karena dia punya sifat isti'la dan dia punya sifat itbaq ya, itu masih jauh, nggak usah dipikirin sifat-sifat itu. Dia punya sifat itbaq, punya sifat isti'la, dia jadi tebal engnya itu. Misalnya seperti di surat Ar-Rahman. Jadi misalnya di min salsalin ya, min salsalin kal fakhar di surat Ar-Rahman ada. Itu dibacanya bukan ming ya. Bukan ming tapi mil ya. Bukan ming tapi mil, agak tebel dia. Mil ya, bukan ming tapi mil salsalin kal fakhar. Ya. Bukan ming tapi mil ya, agak tebel dia. Agak tebel. Itu nanti bahasanya di sifatul huruf. Nah, itu kan rada ribet nih kita bahas. Masa sih satu huruf itu ungnya beda-beda? Maka dari itu, karena teman-teman mungkin ada yang baru belajar juga, atau misalnya ada yang masih mengulang ya, ada yang masih mengulang, maka kita sepakati ya, kita pukul rata bahwasanya ikhfa itu dibacanya eng ya. Kita pukul rata, pokoknya ikhfa itu eng dah. Ya. Walaupun dalam teori dasarnya engnya tuh beda-beda. Tapi untuk saat ini kita yakini aja, kita sepakati bahwa ikhfa itu bunyinya eng. Untuk apa? Untuk mempermudah. Ya. Nanti insya Allah kalau teman-teman belajar terus, nanti ketemu tuh. Nanti pasti ketemu. Ikhfa itu ternyata engnya beda-beda. Kalau teman-teman terus belajar. Ya. Terus belajar nanti insya Allah nanti ke depan ketemu. Karena kalau saya jelaskan sekarang, teman-teman bingung nanti. Ya. Makanya kita pukul rata aja, ikhfa itu dibaca eng ya. Dibaca eng dan ditahan selama 3 ketukan.
Terus Pak, ini hurufnya kebanyakan, ntar kita ngafalnya susah. Nah, sebenarnya eh, nggak usah dihafal ya. Ya, dihafal sih ya boleh, silahkan dihafal. Tapi kalau saya lebih menyarankan dicatat ya, dicatat, teman-teman catat hurufnya apa aja. Nanti ketika baca Quran itu pegang catatannya. Kenapa? Kalau misalnya teman-teman ketemu nun mati, nun mati ketemu apa nih? Oh ternyata nun mati ketemu misalnya ketemu wawu. Kita lihat di teori ikhfa. Di ikhfa ada huruf wawu nggak? Oh ternyata nggak ada. Ternyata wawu itu huruf idgham biguna. Oh berarti ini hukumnya idgham biguna ya. Nanti teman-teman ketemu lagi, oh di sini ada tanwin nih. Tanwin ketemu huruf so. Oh, so itu termasuk huruf ikhfa. Nah, karena udah lihat di catatan. Nah, jadi tujuan saya nyuruh nyatet itu sebagai pegangan ketika tadarus. Nanti teman-teman ketemu hukum ini, kalau lupa tinggal buka catatannya. Ya. Jadi ketika teman-teman bingung atau lupa, jangan langsung bablas. Ya. Jangan langsung bablas. Kalau begitu nanti teman-teman nggak bakal bisa-bisa. Ya. Yang teman-teman lakukan ketika bingung atau lupa, teman-teman berhenti sejenak dan buka catatannya. Nah, di situ baru lihat. Nah, di situ nun mati ketemu apa nih? Ya, seperti itu. Kayak gitu ya. Huruf ikhfa ada 15 ya. Rumusnya sama, masih nun mati atau tanwin ya. Ya gitu aja. Kita bahas contohnya. Ya, kita bahas contohnya. Nah, tadi teorinya diingat-ingat ya di apa namanya? Rumusnya diingat-ingat. Tadi nun mati atau tanwin ketemu dengan 15 huruf ikhfa. Nah, dicatat tuh yang 15 huruf itu. Di sini contoh ikhfa yang pertama ada nun mati bertemu ta. Ya, nun mati bertemu dengan ta. Ingat tadi cara bacanya gimana? Dibaca eng dan ditahan selama 3 ketukan. Jangan lupa nih, ditahan selama 3 ketukan. Contohnya gimana, Pak? Saya contohin. Contoh yang pertama. Min tilqa. Ya, dibaca min ya, dibaca eng dan ditahan selama 3 ketukan atau dilama-lamain selama 3 ketukan. Jangan lupa tuh. Min tilqa. Terus di sini ada nun mati ketemu da. Da ini termasuk huruf ikhfa. Termasuk salah satu ke-15 huruf ikhfa. Saya contohin. Min dunih. Terus yang terakhir ada nun mati ketemu to. Ya. To itu termasuk huruf ikhfa juga. Milqin. Ya, sekali lagi. Milqin. Ya, ditahan ya, dibaca eng dan ditahan selama 3 ketukan. Ditahannya jangan lupa. Kadang-kadang saya kalau siswa suruh baca itu dia bacanya benar sih eng, cuma dia nggak ditahan. Itu kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Jadi jangan lupa gitu ya, itu ditahan. Oh mohon maaf nih, ini di presentasinya itu bukan 2 ketukan. Di sini kan coba lihat yang paling kanan teman-teman, berdengung dengan mendekati bunyi eng lalu suara ditahan 2 ketukan. Itu seharusnya 3 ketukan ya. Mohon maaf ini salah ya. Itu saya nulis PPT-nya salah nih. Di bagian paling kanan itu kan ada tulisan lalu suara ditahan 2 ketukan. Seharusnya ditahan selama 3 ketukan ya, dilama-lamain selama 3 ketukan. Ya, jadi yang di presentasi ini salah, seharusnya 3 ketukan. Nah, di sini ada contoh, misalnya nomor 1. Wala in qulta. Ya, ditahan ya, selama 3 ketukan dan dibaca eng. Falan tamlika. Ya, dibaca eng dan ditahan selama 3 ketukan, jangan lupa. Yang ketiga, min zahab. Yang keempat, min syai'. Yang kelima, fa in ja'uk. Yang keenam, likullin ja'alna. Yang ketujuh, ma'in dafiq. Yang ketujuh itu tanwin bertemu dengan da ya.
di ma'in. Nah, ma'in, innya itu adalah tanwin. Jenisnya kasrotain, ya. Karena dia di bawah dua garis. Nah, dua garis di bawah itu namanya kasrotain. Ketemu di depannya huruf da. Ya. Jadi teman-teman kalau bingung, cari aja dulu nun mati atau tanwinnya. Nah, baru setelah ketemu dengan nun mati atau tanwin, dilihat ini nun mati atau tanwin ketemu sama huruf apa. Oh, di sini ada tanwin, ya, ketemu dengan huruf da. Oh, berarti ikhfa. Ma'in dafiq. Nah, yang ke-8, kullan darabna. Yang ke-9, dzurriyyatan thayyibah. Seperti itu, ya. Nah, di sini banyak contoh ikhfa di surat Abasa. Nah, di juz 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nah, di ayat kedua nih ada ikhfa nih. Anja, nun mati ketemu ja. Nanti cek lagi tuh. Huruf ja itu termasuk huruf ikhfa, ya. Anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Nah, di ayat keempat nanti ada ikhfa nih, ya, perhatikan. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Di lafaz fatanfa'ahu, di situ ada fatam, nun mati ketemu fa, dibaca eng dan ditahan selama 3 ketukan. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna. Selanjutnya di ayat ke-6 ada ikhfa juga nih, nun mati ketemu ta, ya. Nun mati ketemu huruf ta. Fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka. Di nomor ayat ke-8 itu ada ikhfa juga, nun mati ketemu ja, ya. Di wa amma man ja, nun mati ketemu ja, dibaca eng dan ditahan selama 3 ketukan. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha. Fa anta, nun mati ketemu ta. Fa anta 'anhu talahha kalla innaha tadhkirah. Faman, nah ini ikhfa nih. Faman sya, nun mati ketemu sya. Faman sya'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah. Nah, di sini malah ada idgham di ayat 13 dan di ayat 14. Kalau di ayat 13 fi suhufim, ya, itu ada tanwin ketemu dengan mim, ya. Fi suhufim, di situ idgham bigunnah. Terus di ayat 14 marfu'atin, ya, di situ ada tanwin marfu'atin ketemu dengan mim. Nah, tinnya itu adalah tanwin ketemu di depannya ada huruf mim. Marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal in. Nah, di sini ada ikhfa, qutilal in, nun mati ketemu sa, ya. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah. Shadaqallahul azim. Ya, sekian dan terima kasih. Jika tidak mengerti atau ada yang kurang paham, bisa langsung japri, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.